Halo guys, balik lagi di channel gue, Langit Adim. Jadi sekarang kita ngebahas seri Netflix yang mungkin kalian udah mungkin ada yang tahu ya. Jadi clue-nya adalah seri ini seri Netflix dari Spanyol. Terus saya pemainnya pada apa sih, orang Spanyol ya, artis Spanyol. Terus genrenya tentang pembunuhan, terus anak sekolah. Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi judul serinya adalah Elite. Elite ini elit ya maksudnya kalau dalam bahasa Inggris, tapi karena bahasa Spanyol dibacanya Elite. Jadi Elite ini gue tahu dari teman gue yang rekomendasiin gitu ya. Jadi teman gue ini kayak udah tahu banget genre favorit gue tuh seperti apa. Jadi kata dia kayak, nih coba lu tonton deh seri ini deh, pasti suka gitu. Dan pas gue coba tonton, sialan, dan gue langsung kepincut banget, ini drama seri yang bagus banget gitu. Jadi Elite ini ceritanya tentang apa sih gitu kan ya. Oh ya, sebelum cerita itu, jadi si Elite ini udah ada 3 season guys. Jadi season ketiganya ini baru rilis tanggal 15 Maret kemarin, dan season satunya ini rilis pada tahun 2019. 2019 ya, tahun kemarin ya. Tahun kemarin atau 2018 ya. Coba lah dicek lagi ya. Jadi gue baru tonton kemarin kan, bulan kemarin, dan gue langsung tonton ya maraton itu ya, season 1, 2, dan 3 gitu kan. Ya mumpung gue lagi stay apa ya, di rumah aja, hashtag di rumah aja, jadi gue nonton Elite dan bener-bener gue jatuh cinta banget sama seri ini guys. Jadi seri ini tuh cerita tentang apa sih? Jadi anak sekolahan gitu. Jadi ada 3 orang murid yang sekolahnya itu runtuh guys, roboh gitu kan ya. Akhirnya sekolahnya roboh, terus kayak murid-muridnya tuh kayak dipindahin ke sekolah-sekolah lain, dan 3 murid ini tuh dapat beasiswa karena mereka kayak paling apa ya, paling kena dampak gitulah. Jadi ada yang kayak ketiban tembok segala macam. Jadi yang paling parah 3 ini tuh dapat beasiswa masuk ke sekolah namanya sekolah Las Encinas, di mana sekolah Las Encinas ini adalah sekolah untuk orang-orang elit gitu. Jadi orang-orang kayak high class di daerah situ tuh sekolahnya di sini. Jadi pas ketiga, tahu sendiri kan ya guys, jadi ketiga orang ini yang memang kurang mampu tiba-tiba masuk ke sekolah high class gitu kan ya, pasti orang-orang yang high class tuh pada nggak suka gitulah di situ sama mereka gitu kan. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja, cuman kayak memandang remeh mereka lah. Terus yang paling gak unik di season 1 ini adalah, jadi pas gue nonton episode 1, dari ketiga murid beasiswa ini tuh kan ada 2 cowok dan 1 cewek gitu ya. Nah cewek ini kebetulan diceritakan bahwa dia tuh seorang muslimah gitu guys. Jadi dia pakai kerudung gitu, hijaban gitu ke sekolahnya. Dan apa sih, ternyata pas di sana tuh kayak ya dia dipandang kayak gimana ya gitu. Soalnya dipanggil sama kepala sekolah dan kayak ultimatum gitu pas sekolahnya, bahwa namanya Nadia guys. Si Nadia ini kayak, lu mau masih sekolah di sini atau enggak gitu. Kalau misalkan lu masih mau sekolah di sini, ya tolong lepas hijab kamu gitu. Terus di situ Nadia galau kan. Jadi ya ceritanya terus berlanjut seperti itu. Cuman inti dari cerita ini adalah, jadi di salah satu muridnya itu ada yang tewas terbunuh guys. Ini yang paling seru di sini, dan pengen apa ya, pengen kita tuh kayak ingin terus lanjut gitu, pengen tahu siapa pembunuhnya. Jadi ada salah satu murid di sini yang tewas gitu kan, tiba-tiba ketemu terbunuh gitu kan. Akhirnya kayak semua siswa yang di situ tuh diinterogasi itu guys. Dan di endingnya kita bakal tahu pembunuhnya siapa gitu kan ya. Terus kayak selama apa ya, yang paling gue suka di sini adalah tidak ada karakter yang apa ya, semuanya tuh dapat porsinya masing-masing gitu guys. Jadi misalkan Nadia pendalaman karakternya bagus gitu kan, pengembangan karakternya bagus. Bukan hanya Nadia, Samuel dan yang lainnya pun juga punya porsi yang sama rata gitu guys. Jadi di sini nggak ada yang semacam kayak istilah tokoh sampingan tuh nggak ada. Jadi semuanya tuh kayak benar-benar digali gitu, penggalian karakter tuh gue ini acungi jempol dan bagus banget gitu. Terus di season kedua gitu kan gue lanjut,
di sini ada salah satu murid yang hilang gitu guys. Jadi fokus utama di season kedua adalah nyari si murid ini hilang kemana gitu kan, dan kalian bakal shock setelah tahu ternyata si murid ini tuh hilang kemana gitu guys. Dan season kedua ini ada tetap berusaha untuk apa ya, jadi di season pertama itu pembunuhnya ketahuan si A gitu kan ya, tapi tidak ketangkep guys, jadi salah gitu kan ya. Jadi polisi itu apa ya, kayak salah gitu, bahwa salah nangkep orang gitu, malah nuduh si B gitu kan ya. Dan si A ini ya udah masih melenggang dan dia masih bersekolah di Las Encinas ini. Tapi teman-teman yang tuh kayak udah pada ada yang tahu gitu bahwa pembunuhnya dia gitu, tapi susah kan karena nggak ada bukti gitu, satu-satunya bukti itu hilang, udah disembunyiin. Jadi di season 2 tuh kayak bagaimana supaya si teman-teman yang tahu ini bisa gitu nangkep si tersangka, si pembunuh ini guys. Jadi kayak berkutat di situ. Terus lanjut ke season 3. Di season 3 ini ya si pembunuh ini, yang pembunuh di season pertama ini, di season ketiga diceritakan dia mati gitu kan ya. Matinya tuh juga mati terbunuh, dan kita di season 3 nyari tahu siapa yang membunuh si pembunuh ini. Jadi ada pembunuh lagi gitu guys. Nah di sini gue nggak akan spoiler, jadi karena kayak lu harus nonton sendiri dan lu harus ikutin alurnya sendiri, siapa pembunuhnya, siapa yang menghilang, dan siapa yang membunuh si pembunuh. Gimana ribet bacanya. si pembunuh yang membunuh si pembunuh di season 3. Jadi apa ya, semua porsinya tuh rata yang gue suka. Dan memang secara apa ya, secara drama gitu kan, ini termasuk seri yang lumayan vulgar guys, karena yang namanya nudes gitu kan, banyak nudes, adegan-adegan nudes di sini, dan banyak juga adegan-adegan seksualitas juga banyak di sini. Jadi ya siap-siap aja. Jadi kayak kalau udah merasa cukup umur ya bisa lah. Jadi kalau misalnya masih di bawah umur ya jangan nonton dulu lah gitu ya, karena banyak kayak kata-kata kasar dan sebagainya, seks juga banyak banget di sini gitu ya. Tapi poin lebihnya pertama itu dari gue acungi jempol bahwa pendalaman karakternya, apa sih, karakter developmentnya di sini kayak bagus banget, semuanya dapat porsi rata gitu kan ya. Semuanya terceritakan dengan baik tiap-tiap tokohnya. Jadi lu bakal kenal banget gitu sama setiap tokoh itu sampai ke dasar-dasarnya gitu. Terus tadi ada Nadia. Nadia ini punya kakak namanya Omar, dan ternyata Omar juga ini punya konflik sendiri guys, dan dia ternyata seorang LGBT gitu, dan dia kayak harus apa ya, bertahan di keluarga muslim, dan dia LGBT gitu, dan dia pengedar juga gitu. Terus ada Samuel di sini tokoh utamanya, terus nanti ada Marina, ada Polo, ada apa sih, ada Lucrecia, banyak banget tokoh-tokoh anak muda di sini yang gue yakin pasti lu bakal punya favorit masing-masing gitu, bahwa oh gue lebih suka karakter si ini karena gini-gini gitu kan ya. Sebagaimana kisah cinta si Omar yang LGBT dengan si Ander yang LGBT pula di sini terceritakan dengan baik. Terus kayak Nadia juga bagaimana dia harus survive gitu kan sebagai seorang muslimah yang dia ingin apa ya, ingin kalah gitu dengan orang-orang yang sekolah di situ gitu. Dia ingin nunjukin bahwa gue juga bisa. Dan memang Nadia ini termasuk murid yang unggulan juga guys, dan dia bersaing banget dengan si Lucrecia di situ. Jadi Lucrecia nggak suka sama si Nadia, tapi Lucrecia ini tipe orang yang apa ya, yang kompetitif, jadi tapi fair gitu. Oke, gue ingin menunjukkan gue lebih baik dari lo, tapi gue nggak akan yang namanya berbuat curang gitu guys. Dan yang gue shock adalah pemeran si Lucrecia ini adalah artis Meksiko ya. Dia artis cilik yang pasti apa ya, nggak asing bagi anak-anak 90-an gitu kan ya. Dia adalah Maria Belén. Jadi Maria Belén ternyata sekarang udah gede dan berperan sebagai Lucrecia di sini. Jadi si si Lucrecia ini, atau nama aslinya Dana Paola ini orang Meksiko yang dia ikut casting dan dia kepilih. Akhirnya dia menetap sekitar 6 bulan di Spanyol, di Madrid, Spanyol untuk syuting Elite ini gitu guys. Terus apalagi ya, kayak banyak banget sih, karena apa ya, gak ngerti kenapa kayak pas gue rekomendasiin ke orang misalkan kayak
guys nonton cuy nonton ini deh gitu kan. Terus dia kayak langsung ternyata dia juga ngebut gitu, kayak sama kayak gue pas nonton awal-awal kayak langsung satu season tuh tamat dilibas dengan cepat gitu kan. Kayak gue gak nyangka bahwa pembunuhnya si ini gitu, gue ternyata si karakter ini adalah kayak gini gitu. Dan banyak apa ya, banyak keterkejutan sendiri guys gitu. Dan ini apa ya, bener-bener gue rekomendasiin seri wajib sih ketika kita sekarang lagi hashtag di rumah aja. Ini seri Elite ini cocok buat nemenin kita, dan gue yakin lu bakal terbawa ke dalamnya gitu, karena pendalaman ceritanya bagus. Dan season 3 berakhir, dan gak sih pikir sih bakal masih ada season 4 gitu, karena kayak ada hint-hint masih ini tuh masih bisa dilanjut ke season 4 gitu guys. Terus apa lagi ya, dan tapi ada apa, ada yang beberapa bagian yang gue kurang serk gitu guys di seri Elite ini, karena apa ya, hampir sempurna kalau misalkan nggak ada bagian-bagian yang glitch atau kata gue mah ngebug gitu kan ya. Pertama kayak apa ya, tapi kalau gue ceritain agak spoiler dikit ya guys ya. Jadi kayak contohnya yang si pembunuh ini kan dibunuh lagi nih sama orang gitu kan ya. Nah cara ngebunuhnya ini yang gue mikir nggak banget, pertama itu nggak banget, dan kayak duh apa sih gitu, nggak klimaks gitu. Jadi kita tuh kayak ya kita terkejut bahwa yang ngebunuh si ini, tapi cara bagaimana proses dia bisa sampai ngebunuh si ini tuh kayak nggak banget deh gitu. Kayak lah kok gitu kayak meh sendiri gitu. Terus kayak di season 2, dan tadi gue udah bilang bahwa ada salah satu tokoh yang hilang gitu guys, dan ternyata hilangnya ini adalah karena gini, dan itu kayak gue juga pikir meh banget, dan masih kurang gitu, kurang eksekusinya kurang gitu kan ya. Bagaimana dia harus hilang tuh ya aneh lah pokoknya. Terus nanti mungkin ini sedikit spoiler, ada karakter namanya Carla dan Samuel, dimana si Carla ini adalah orangnya high class banget. Dan apa ya, dia kan kayak apa sih, putri dari seorang saudagar kaya gitu. Jadi bapaknya itu orang tuanya itu seorang apa ya, pembuat anggur gitu guys. Jadi dia famous banget kan di Spanyol, kayak famous banget kan anggurnya gitu ya. Terus dia tiba-tiba dia pacaran sama si Samuel, salah satu apa sih, siswa murid beasiswa gitu. Terus kayak gue kurang setuju karena ini terlalu memaksakan banget gitu guys. Karena lu harus tahu, nonton sendiri sih bagaimana gue nggak setuju antara hubungan si Carla dengan si Samuel gitu. Nonton sendiri kenapa gitu, pasti mungkin setuju sama gue, kok Carla jadi sama Samuel ya gitu kan ya. Tapi lihat aja nanti. Pokoknya overall ini seri Elite bagus banget. Dan gue tau kenapa gue juga bukan tipe orang yang apa ya bisa nonton langsung banyak dan panjang sekaligus. Tapi pas nonton Elite gue langsung kayak bener-bener 3 season itu cuman gue selesain dalam waktu apa ya, 4 hari atau 3 hari ya kalau nggak salah. Ada emang mumpung libur kan gitu kan ya. Jadi kayak gue sampai begadang juga kan buat selesain, bahwa gue harus tahu pembunuhnya siapa. Pasti itu yang pertama tertanam di otak kita, bahwa gue harus tahu siapa pembunuhnya gitu. Makanya kita harus ngikutin terus, dan memang kita diajak untuk digiring ke arah sana gitu guys. Pokoknya keren banget gitu. Terus untuk yang apa sih, suka adegan-adegan yang seksualitasnya lumayan, di sini Elite menyuguhkan fan service yang benar-benar oh my god gitu, kayak oh my god gitu kan. Kayak yang namanya apa sih, pantat ada di mana-mana tuh kayak benar-benar ada di sini. Terus kayak ini namanya party, tiap kali kayaknya dia tiap hari mereka tuh pasti party gitu. Terus kayak narkoba gitu kan ya, kayak apa sih, obat-obatan gitu kan ya di mana-mana gitu. Kayak ini keren banget. Terus kayak sampai ke orang tuanya juga dibahas gitu guys. Jadi kan kayak bagaimana konflik batin si orang tuanya Nadia dan Omar kan, ketika tahu misalkan si Omar ternyata LGBT gitu, sedangkan si ayahnya benar-benar yang apa sih, yang muslim banget gitu orangnya, kayak memang taat banget ke agama gitu. Terus kayak bapaknya si Samuel juga kayak dapat kekayaan dari mana, ternyata selama ini hasil dari korupsi gitu. Dan nanti terbongkar atau enggak kita lihat aja itu kan ya. Terus kayak bapaknya si Carla juga seorang apa ya, pembuat anggur yang terkenal banget, tapi ternyata ada sisi negatif lain. Terus kayak ada si Polo juga yang punya ibu
ibunya ini ternyata LGBT juga guys. Jadi dia punya dua ibu di sini. Gak bingung aja sih, dia punya dua orang ibu gitu kan ya. Ya ibunya lesbi gitu, punya LGBT gitu guys. Pokoknya kayak semua hal-hal negatif sosial di sini tuh kayak ada semua juga aja, kayak semuanya kerangkum gitu, kayak nih karakter gak ada yang benar gitu. Sempat kita mikir kayak gitu sih gitu. Tapi sih kalian ya, dan gue udah rasain bagaimana kayak tenggelam dalam cerita si Elite ini, dan keren banget. Dan gue kayak bener-bener gak sabar pengen lihat season 4 nya bercerita seperti apa gitu, karena yang tersisa karakternya yang tersisa cuma setengahnya gitu guys. Jadi di akhir season 3 itu bakal cuma tersisa setengahnya dari karakter keseluruhan gitu. Jadi mungkin si setengah karakter ini bakal lanjut ke season 4 gitu, yang lain mungkin udah stop di sini gitu, stop di situ gitu. Jadi kayak bagaimana mungkin si karakter yang tersisa ini bakal membangun cerita yang gue harap sih bakal lebih bagus dan nggak ada bugnya gitu, nggak ada yang meh banget nih gitu. Gue harap sih nggak ada gitu ya. Oke guys, gitu aja review Elite dari gue. Dan bagi kalian yang ragu nih kayak gue nonton jangan ya, pokoknya kalian harus nonton karena Elite ini keren banget, dan gue nggak ngerti harus ngegambarinnya kayak gimana. Terus di rating kalau kalian searchnya itu juga ratingnya pada bagus gitu guys. Pokoknya kalian gak akan nyesal udah nonton seri Netflix Elite ini. Oke, segitu dulu dari gue, dan tunggu video-video gue video-video gue berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, atau dislike aja kalau kalian gak suka sama konten gue ini. Tapi semoga enggak ya. Oke, thank you guys, bye. ¿Tienes alguna pregunta más?